Di tahun 2019 saya dikenalkan oleh seorang teman. Beliau ini bilang nanti saya kenalkan dengan seorang teman yang muda gitu. Jadi saya bersedia dikenalkan. Waktu itu saya merasa nggak ada masalah karena kan saya tidak sedang mengganggu suami orang seperti yang diberitakan. Setelah saya hamil kemudian ditinggal, dia menikah dengan orang lain. Saya hamil duluan, kemudian dia menikah. Jadi ketika saya dekat berhubungan dengan dia, statusnya duda. Anak saya mendapatkan apa yang menjadi kepantasan buat dia. Saya rasa urusan saya pribadi kan bukan dengan si istri ini ya mas. Urusan saya dengan ayah biologis anak saya. Karena selama ini yang saya cari kan pertanggungjawaban seperti apa yang dia mau tunjukkan kepada anak ini. Dia lebih berusaha tadinya mau menceritakan itu ya. Mau menceritakan, memang mukanya cenderung lebih mengarah ke satu titik. Gitu, satu. Dan ekspresi mukanya lebih flat, ada kayak sedihnya, ya, ada sedihnya. Terus kemudian karena kelihatan dari sudut bibirnya itu cenderung yang ke bawah ketika dia dilihat dari sudut depan. Karena ada dua sisi ya. Pertama sisi yang sebelah kiri, kirinya saya atau kanannya dia, gitu ya. Nah itu awalnya dia ngomong cerita flat gitu aja ya. Tapi kemudian ketika menjelaskan perjalanan dia ketemu ya, terus tampil lagi dari sebelah kiri lagi. Nah, dia ada skema atau ada secara ininya dia sedih. But somehow ada momen di mana dia sempat seperti naikin sudut bibirnya. Nah, naikin sudut bibir itu salah satu sudut bibir itu biasanya menunjukkan kalau dia sedang posisinya contempt. It's one of the penanda kalau kita bicara di ekspresi, itu penanda kalau dia sebenarnya tidak less or contempt itu apa kayak menghina gitu ya. Kenapa kok kemudian dia ditinggalkan gitu ya, di pas bagian statementnya itu. Ada momen di mana kemudian dia mau ngambil tisu gitu kan ya. Nah, yang menarik di momen ketika dia mau ngambil tisu itu wajahnya itu agak sedikit ketarik ke atas. Sudut bibirnya itu agak tarik ke atas seperti kayak mau tertawa. Gitu. Nah, di sisi yang lain kan agak kontradiksinya adalah kemudian dia kayak nangis gitu kan ya, nangis, ngelap ininya, yang kita memang nggak terlalu kelihatan di situ apakah dia benar-benar memang mengeluarkan air mata atau tidaknya itu yang nggak kelihatan karena dari sudut videonya itu belum sempat tercapture di titik. Posisinya kemudian berubah ketika dia menjelaskan habis menyampaikan itu kan posisi saya tidak mengganggu suami orang. Nah, kemudian berubah jadi bergerak ketika dia menceritakan bahwa yang pacarnya itu dulu kemudian setelah dia hamil terus meninggalkan dia dan menikah dengan orang lain. Nah, itu terjadi perubahan sequence itu. Hanya memang tidak belum ada klarifikasi dalam konteks apakah ini baru dua perbedaan yang terjadi. Nah, karena kemudian belum diklarifikasi dalam bentuk ya pertanyaan. Jadi ketika dia menjelaskan bagaimana dia orang ini menikah, dia langsung ada perubahan gerakan. Kira-kira gitu sih Mbak. Nah sebenarnya perubahan itu juga sudah mulai terjadi ketika dia menceritakan bahwa calonnya dia awalnya itu diperkenalkan sebagai duda itu nada suaranya sudah mulai naik sebenarnya Mbak Sama. Jadi dan makin kencang betul ketika saya hanya berharap. Nah itu ada satu pressing betul, ada satu penekanan di situ. Dia mau statement itu didengar. Nah dia mau kata-kata itu didengar. Hanya kemudian perubahannya gerakannya jadi lebih banyak lagi. Ya kalau dilihat kan dia jadi lebih maju terus kemudian bahkan ngambil tisunya. Hanya yang menarik
prosesnya itu ini ya, dan mulai menarik nafas gitu, kayak narik nafas hidung 2 kali, terus kemudian dia berharap anaknya mendapatkan perlakuan yang pantas. Nah, kalau saya concernnya adalah jika teman-teman wartawan kemudian bisa menggali lebih lanjut, karena yang dia ceritakan sesuatu yang sifatnya lebih global, bukan sesuatu yang sifatnya lebih detail, gitu ya. Karena biasanya kalau orang bercerita sesuatu yang detail, ditambah dengan beberapa fakta-faktanya, gitu kan ya, maka itu akan membuat segala sesuatunya jauh lebih clear, itu nggak sama. Hanya si Mbak Ines, Mbak Ines ini menceritakannya sifatnya sesuatu yang sifatnya lebih global, hanya gambaran besarnya saja. Kira-kira gitu sih yang saya bisa komentar. Satu hal. Kemudian kan memang pembicaraannya tidak selancar lagi ketika dia mulai percakapan. Itu yang di video ini ya, di video singkatnya ini. Di part itu dia tidak menyampaikan gimana cuttingnya, terus kemudian artikulasinya, speednya, intonasinya sudah tidak seperti yang pertama kali dia omongkan di awal. Jadi itu perubahannya memang, dan kemudian ada terbatak-bataknya. Nah, itu yang perbedaan yang bisa saya sampaikan, bahwa kemudian dia memang mau itu menjadi sebuah yang perlu diperhatikan karena kata-kata yang kemudian diucapkannya begitu lambat-lambat. Agak beda dengan yang pertama. Saya juga kan menyampaikan kronologinya itu kan sebelum. Ya ini makanya Tidak ada hubungannya dengan gotik ya, Kalau Bang? ada berita yang seperti itu, saya kira sumbernya Salah nggak ya? kredibel tuh. Mereka berhubungan itu akhir 2019. Saya nggak tahu sudah berapa lamanya. Tapi mereka itu dikenalkan oleh temen. Jadi si SM ini punya temen di Jogja yang juga kebetulan temennya si V ini dikenalkan. Dalam kondisi statusnya pada saat itu duda. Oke? Statusnya pada saat itu duda. Jadi kalau ada berita di luar itu informasi yang kalian dapatkan sumbernya tidak kredibel. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.